Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to podcast Azikri episode ke-8. Nah, di sini ada aku Siwi Nurahmatika dari Divisi Syiar dan aku di sini ditemenin sama teman-teman dari Rohis. Boleh perkenalan dulu? Hai, nama aku Ita dari Divisi MKI. Hai. Halo, kenalin namaku Javier dari Divisi MKI. Halo. Nah, di sini tema kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara mempertahankan kesenian Islam di era milenial. Oke kan, kalian ini dari MKI ya. Sebenarnya MKI itu apa sih tadi? Majelis Keagamaan Islam kah atau apakah? Jadi MKI itu singkatan dari Musabakoh Kesenian Islam. Nah, divisi MKI ini lebih mengarah ke kesenian-kesenian Islam nih, kayak misal hadroh, terus nasyid, dan lain sebagainya. Terus kalau untuk programnya, MKI itu sudah banyak banget programnya, ada 11. Kayak misal ada intak, ada tahsin, ada hadroh, nasyid tadi, terus ada rutu jaro yang kayak tari saman gitu, terus ada Instagram, terus habis itu ada mading, terus masih Banyak banget ya. banyak banget astagfirullah. Kalian tuh dulu kenapa sih kok bisa masuk MKI gitu? Kenapa? Apa yang membuat tertarik gitu? Ya karena kalau divisi lain enggak, karena aku tuh kayak kalau divisi lain kayak nggak bisa gitu loh, maksudnya ya aku lihat bakatku ya di MKI gitu, apalagi ada TSBA kan, aku lihat ada TSBA. Terus waktu SD SMP tuh sering ikut tilawah. Nah TSBA kan ini kan ada latihan tilawahnya, udah jadi aku masuk ke situ. Kalau aku mungkin lebih tertarik sama kesenian-keseniannya ya, kayak misal hadroh. Dulu aku SMP kan sempat ikut ekskul hadroh. Nah, di SMP juga tertarik lagi nih sama kesenian tersebut. Jadi ya aku masuk divisi MKI. Nah, kan ini udah hampir satu periode ya. Terus selama hampir satu periode ini kesulitan apa sih yang kalian hadapi ketika pas ngerjain proker atau tentang keanggotaannya? Kalau buat proker tuh apa ya, kalau buat proker tuh ya karena pandemi sih ada beberapa yang nggak bisa jalan, kayak Ratu Jaro gitu. Itu karena kalau kita paksain buat offline, kalau online itu tuh jadinya nggak efektif tuh loh, jadinya nggak nyampe gitu misalnya. Terus yang lainnya sih masih bisa diakali pakai online kayak kajian tahsin gitu-gitu kan. Terus apalagi mading kan masih bisa dipost di Instagram gitu. Kalau keanggotaan mungkin itu ya kayak komunikasi gitu, ada yang nggak aktif, terus mungkin ada kesalahan. Iya. Ya kurang lebih sama sih sama di Syiar juga kayak gitu ya. Kan ya kayak umumnya divisi yang lain. Nah, kita masuk ke kesenian ya. Tadi kan ini kalian dari Divisi MKI, Musabakoh Kesenian Islam. Terus kesenian Islamnya tuh apa sebenarnya? Kesenian Islam itu karya seni yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Islam. Kayak kita ambil contoh misal hadroh ya. Hadroh itu kan lirik-liriknya kayak misal lirik sholawat, ya gitu-gitulah, lirik-lirik tentang Islam kayak gitu. Nah, jadi di dalam karya seni tersebut tuh terkandung nilai-nilai Islam. Kayak kaligrafi, terus apa sih, nasyid itu kan biasanya lagu-lagu rohani, ada ajaran-ajaran Islam ini juga dalam bentuk seni tari suara, seni rupa gitu. Terus kalau kesenian Islam itu tuh sebenarnya perlu nggak kalau masuk ke pergaulan anak muda zaman sekarang gitu? Perlu nggak sih dilestarikan gitu? Ya kalau dilestarikan perlu lah, karena maksudnya belum lagi kan yang menurutku ya, karena maksudnya kita kan di Indonesia tuh budayanya tuh keseniannya tuh masih kental banget tuh loh. Jadi orang-orang tuh kalau lihat kesenian tuh biasanya lebih tertarik, lebih seneng. Nah
dari situ kita masukin ajaran Islam gitu. Kalau kesenian Islamnya dilestarikan kan berarti kan ajaran Islamnya kan maksudnya nggak hilang gitu loh, nggak luntur dari generasi ke generasi selanjutnya gitu sih yang menurutku. Karena kan tadi perlu banget kan? Perlu banget ya Pak Omen. Nah, terus gimana sih cara buat mempertahankan kesenian Islam itu tadi di kalangan anak muda gitu? Apalagi kan sekarang keadaannya baru pandemi ya, susah ketemu juga, gimana tuh caranya? Kalau caranya tuh kita bisa ngikutin jejak-jejak milenial nih di zaman sekarang. Mungkin kita bisa kayak kan ada platform Instagram, terus TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa nih masukin kesenian-kesenian Islam di platform tersebut. Kayak mungkin di TikTok ya, di TikTok kan kita bisa mungkin upload video tentang nasyid atau hadroh dan juga kaligrafi. Di YouTube tuh apa sih kayak video tutorial gitu-gitu loh, kan ada kan video tutorial misal buat kaligrafi, terus kayak itu nasyid. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh kesulitan-kesulitan apa aja ya. Sekarang giliran pengalaman menarik nih. Pengalaman menarik apa yang kalian dapat ketika menjalankan proker yang ada di Rohis Azikri? Mungkin kalau lagi kajian gitu ada yang apa itu nggak sengaja on cam Oh atau iya, gitu on ya. cam. Itu lucu banget gila. Nggak sengaja ngomong apa gitu. Iya. Malu. Nggak jelas gitu lah. Aku pernah sih, tapi nggak waktu kajian juga, waktu pelajaran. Pernah nggak sih? Pernah sih sebenarnya. Pernah sih. Pernah nggak sengaja on Malu itu. banget gila. Aku diteleponin temanku masukan. Itu ditelepon. Si apa sih lainnya? Kalau aku kan maksudnya dulu kan waktu SMP kan nggak ada nyoba-nyoba kayak Zoom gitu-gitu kan nggak ada kan. Kayak seru aja sih bisa nyoba gitu. Nah, yang terakhir nih, boleh dong kasih tips buat teman-teman arts, buat yang pengen ikut melestarikan kesenian Islam tapi bingung mau mulai dari mana? Boleh kasih tipsnya dong? Nah, tips tuh apa ya? Ya mulai aja sih, maksudnya kayak kan platform banyak gitu ya, sosmed. Anak sekarang mana sih yang nggak main sosmed gitu ya? Itu dimanfaatin aja gitu. Kayak kalian suka kaligrafi, suka nyanyi, suka nasyid, suka main hadroh, mungkin ngajak temen-temennya, itu ini aja jadiin konten gitu buat konten gitu kan, maksudnya ntar jadi banyak orang yang lihat gitu kan. Atau mungkin kalau kita bingung bakal kita di mana, kita bisa lihat nih kesenian-kesenian Islam yang sering kita ketemu itu apa aja. Kita bisa lihat misal di YouTube kayak nasyid, hadroh. Mungkin kita tertarik sama hadroh gitu. Nah, kita bisa tuh latih minat bakat kita di bidang tersebut. Dan baru setelah itu ngajak teman-teman lainnya, ngajak teman-teman yang lain. Ya itu buat konten tadi itu. Atau sebenarnya kalau kalian bingung gitu ya, kayak nggak ada wadah, nggak ada teman, bingung mulai dari mana, masuk SMA 7, masuk Rohisnya, itu wadahnya banyak sekali, itu nanti udah ada teman-temannya juga gitu ya. Apalagi di BCMKI ya kan? MKI apalagi. Jangan lupa siar juga ya. Boleh tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut melestarikan kesenian Islam tapi bingung nih mulai dari mana, coba aja dulu ya, gunakan platform yang ada gitu. Kalau enggak masuk ke SMA 7 habis itu masuk Rohis Azikri kan bisa ya. Nah, untuk itu sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga untuk Mbak Ita dan Jafir. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Rohis Azikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.